Oke Bu, nih di sini kita ada 5 pertanyaan. Pertama tuh pertanyaannya itu ada bagaimana peran ibu dan bapak dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Kalau memberi pelayanan kepada siswa yang berkebutuhan khusus memang ada beberapa cara. Tentunya tidak seperti orang yang normal, ya kan? Kita melihat kendala atau kebutuhan itu yang dibutuhkan seorang anak. Ya, misalnya itu kan anak-anak inklusi itu macam-macam, anak yang hiperaktif, ya kan, super aktif itu udah beda. Dan sebenarnya introvert dan ekstrovert itu juga ada yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti mereka yang tidak bisa mengungkapkan atau orang yang introvert itu sangat tertutup sehingga dia tidak percaya diri. Itu juga semua dikatakan inklusi atau kebutuhan khusus, sehingga mereka kita harus memberi pendekatan khusus kepada anak tersebut. Kita panggil, kita lihat perkembangannya dia, setelah itu kita beri pengarahan sehingga mereka bisa percaya diri. Nah itu kalau yang orang-orang introvert. Tapi kalau misalnya menggunakan trik-trik itu sebenarnya banyak, ya kan? Ada beberapa hal kita pendekatan, mungkin tidak hanya penanganannya pada anak tersebut, bisa saja kita lihat permasalahannya di mana. Oh ternyata orang tuanya juga mendiamkan, kan berarti harus kita ajak orang tuanya. Nggak mesti anaknya aja dipersalahkan kenapa anak ini terjadi introvert gitu kan, terus tidak percaya diri. Tapi kalau kita ajak, oh ya seperti ini, nah, kita lihat dulu kebutuhan dia. Dan itu sebenarnya kalau saya kan hanya seorang, bukan psikolog ya, lebih banyak kan nanti mungkin kalian banyak temui penyelesaian anak-anak bermasalah yang secara nanti kamu bisa kan dalam satu permasalahan di teoritis ya. Nah, teori-teori itu banyak gitu kan, tergantung pendekatan diri anak ini, kesalahan dalam lingkungannya apa, gitu kan. Nah ternyata dia tidak percaya diri karena merasa tidak seperti orang lain. Orang lain bisa berkomunikasi dengan baik, ternyata dia tidak. Gitu. Itu juga menjadi orang kebutuhan khusus. Bukan berarti orang yang kebutuhan khusus itu harus di psikiater, enggak juga. Gitu. Makanya kalau di sekolah, kenapa ada BK? Nah itu sebenarnya salah satunya. Selain seorang wali kelas atau sebagai guru-guru yang lain, BK itu berguna salah satunya seperti itu, membuat anak-anak lebih percaya diri, membuat anak-anak itu sukses itu bukan berarti dia masuk ke perguruan tinggi negeri, enggak. Bisa juga dia harus percaya diri di luar sana, menghadapi era globalisasi, menghadapi hidup yang lebih keras di sana. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bu ya. Ini ada yang pertanyaan, apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam memberikan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus? Ya, mungkin kalau layanannya, karena kalau kita di sini ini kan hanya sekedar kita sekolah umum, ya kan, bukan khusus inklusi. Kalau khusus inklusi mungkin banyak hal, ya kan, hanya ada persediaan untuk menanganinya banyak. Karena orang inklusi itu harus fokus pada satu permasalahan. Nah itu harus continue. Kalau kita kan masih yang namanya bercampur, lebih utama belajar, ya kan. Nah terus alat untuk pemenuhan beliau itu juga kita tidak banyak punya. Kenapa? Alat inklusi itu bukan berarti Bu harus punya alat-alat yang mahal, enggak. Biasanya ada tempat yang khusus untuk menangani, ada dia untuk menyenangi, ada. Kadang-kala anak-anak itu juga kan butuh musik, kadang-kadang dia nggak kuat. Misalnya anak normal kuat belajar selama misalnya 2 jam atau 3 jam full, tapi anak kebutuhan khusus bisa aja dia tidak bisa baru 30 menit dia udah nggak nyaman. Nah, itu ada, tergantung ini. Makanya kalau memang kita ini ya semampu kita aja. Nah, gunanya paling di BK, ya kan. Kalau kita kan tidak punya ini, makanya kalau inklusinya sangat inklusi, mungkin kita juga tidak bisa menerima. Iya kan? Ini lanjut ke pertanyaan ketiga. Perubahan apa saja yang terlihat pada anak berkebutuhan khusus saat ditangani Anda?
Ya, perubahannya tergantung dari kebutuhannya tentunya. Misalnya anak introvert aja ya. Anak introvert itu tentunya dia akan lebih percaya diri kepada orang lain kalau kita bangun percaya dirinya. Misalnya yang tadinya sama teman-temannya menyendiri aja, itu kan anak introvert kan. Tapi setelah kita bangun rasa kepercayaan diri, dia tahu mana yang harus dibicarakan teman, harus berinteraksi dengan teman, itu yang mana yang harus dia bicarakan. Karena rata-rata anak introvert bagi dia semua rahasia. Tapi kalau setelah dia tahu mana yang harus teman itu berbagi, kan kita kebutuhannya kan saling berbagi kan, saling berhubungan. Nah, itu nanti lama-lama dia akan tahu dan dia akhirnya bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi tahu mana yang tidak boleh dibicarakan kepada teman, mana yang dibicarakan, karena tadinya dia nggak tahu. Jadi tahu itu salah satunya ya. Jadi sehingga dia bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, ya. Apalagi. Terus ada metode apa yang menurut Ibu nih paling efektif untuk memberikan pengajaran terhadap anak berkebutuhan khusus? Ya, metodenya itu kalau anak-anak kebutuhan khusus itu kita harus dia fokus pada satu permasalahan. Terus juga kalau memang di sekolah yang umum bukan sekolah inklusi, tentu dia harus bisa berinteraksi dan bersosialisasi pada temannya. Dan temannya itu pun tidak boleh meninggalkan dia. Walaupun dia, kok dia aneh ya, nggak gitu. Jadi bagaimana kita juga bisa bertoleransi, menghargai anak tersebut sehingga dia juga tidak merasa dikucilkan. Iya kan? Betul. Karena kan sekolah umum yang ada anak inklusi, kadang-kadang kita juga nggak tahu anak inklusi itu masuk ke dunia kita, tapi inklusinya dari segi apa gitu kan. Oh, dia kayaknya kayak nggak inklusi tapi kok jadi inklusi ya gitu sebutnya. Itu kayak gini aja, tunarungu tapi dia kan hanya tidak dengar aja. Setelah dia beli alat dengar, dia bisa dibacain nanti. Ada beberapa sekolah seperti itu. Ada yang terima tunarungu. Jadi nanti dari pantinya itu bawa pendamping. Iya kan? Nah, makanya inklusinya dilihat sebatas mana inklusi dia. Kalau cuman inklusi misalnya dia hanya tidak berinteraksi, tadi introvert masih bisa berteman, berinteraksi kan? Kadang bisa juga dibully ya. Iya, jangan terjadinya bullying karena nggak tahu temennya. Padahal dia harus dibantu. Betul. Harusnya jangan dibully, karena kita nggak tahu. Karena makanya harus ada sekolah khusus atau inklusi. Kan sekarang pemerintah ada beberapa sekolah yang negeri kan inklusinya, gitu. Tapi kan kapasitas masuknya dia cuma berapa orang, berarti yang inklusinya mungkin bisa ditangani oleh guru-guru yang biasa, akhirnya dibolehkan masuk. Tuh. Kan makanya kita nggak punya alat. Ya sekarang gini, kalau dia tunarungu, sholat kita mana? Kalau di bawah normal. Tapi kan kalau cuman introvert, terus dia hanya masih bisa diatasi gitu kan, nah dia boleh masuk, nggak masalah. Akhirnya dia kan percaya diri. Tapi kadang-kadang teman-temannya, nah itu harus kita lihat. Makanya jangan suka bullying. Betul. Orang dibilang jelek aja. Lanjut ke nomor terakhirnya, apa yang biasanya Anda sarankan sebagai guru pendamping terhadap karir si anak kebutuhan khusus setelah ia lulus? Setelah dia lulus, dia harus bisa percaya diri, dan sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan di luar, ya kan? Dan sekarang pada dasarnya sekolah-sekolah pun universitas tidak menutup kemungkinan dia masuk, iya kan? Tapi cara menata karir ibu buat ke anak yang berkebutuhan khusus tuh caranya tuh kita konsulin dia itu gimana Bu? Tentunya dia membuat kita harus kita buat percaya diri pertama. Dua, dia harus diberitahu bahwa di luar sana ya, di mana kita punya skill. Yang penting kita punya skill, ya kan? Betul. Skill itu kan bukan berarti orang yang tidak punya orang inklusi itu tidak punya skill. Itu dia bisa, ada. Cuman satu fokus. Betul. Dan ada universitas khusus yang menerima orang inklusi. Terus dia nggak punya biaya, Bu. Tentunya ada jalannya juga.
Jadi nggak usah takut kalau kita punya skill. Kan sekarang gini, banyak anak-anak kebutuhan khusus yang hafalannya 30 juz, iya kan? Ya, betul. Komputernya jago ya. Nah, biasanya rata-rata kalau orang yang itu desainnya ya, karena dia seneng gambar. Betul. Dia kan bisa jadi pelukis, bisa jadi desainer. Desainer itu kan bukan sekadar baju kan? Betul. Desainer kendaraan, desainer segala macam banyak. Berarti banyak nggak kalau dia punya skill? Jadi pengarahan yang tepat itu kita observasi di mana skill dia itu ada, baru kita Iya, tonjolin tentunya di situ. betul di BK itu pasti tahu. Oh ya, kuliah kamu di sini. Terus kalau bekerja berarti kan dia harus punya modal. Nah sekarang kan jejaring seperti itu kan UMKM memberikan modal kan. Iya. Nah tentunya jejaring ke sana kan Erick Thohir sama Sandiaga Uno kan. Iya. Iya kan? Oh, yang Nah, berarti memberikan. kita harus tahu. Nah, kita yang tidak yang normal ini pun harus membantu. Tentunya bukan berarti membiarkan. Oh iya, benar. Iya kan? Betul. Kenapa tidak? Oh, kalau kita menolong orang jadi rezeki buat kita nggak? Benar. Begitu. Karena kepedulian kita, empati, simpati kita timbul kan? Betul. Itu khususnya. Oh, oke. Iya kan? Betul. Kayak bisa kamu simpulkan lah Iya, pembicaraan benar. saya. Ya, ada. Terus kalau teori-teorinya ditambah aja dengan teori-teori saya kan sebenarnya banyak dari untuk yang khusus kan sesuai dengan inklusinya dia. Benar. Ya, jadi tidak sama. Tapi kalau kita nih sekolah umum pasti nerima inklusi yang masih bisa ditangani. Benar, benar. Ya, tapi kalau yang tidak bisa ditangani pasti inklusi khusus dia nggak bisa terima. Ya, karena kita nggak punya alat. Iya, beneran. Iya kan? Ya, Sekarang gini, masuklah orang yang kebutuhan khususnya bukan introvert, tapi mungkin orang yang harus di ruangan dan dia, nah pada saat saya bukan introvert, ada yang lebih susah lagi tuh. Kayak tantrum, kayak orang langsung Ya, gejolak-gejolak. nah itu banyak. Nah apalagi kalau orang-orang yang namanya punya kebutuhan khusus itu sindromnya beda. Terus Down syndrome juga kan bisa di sini. Walaupun dia di SMA harus punya kebutuhan. Ya seperti tadi yang pernah saya ceritakan. Saya pernah cerita nggak ke teman saya? Ah iya yang Iya kan? nganter itu. SD itu kan karena kan